Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Fitria Zahra dengan NIM G0023-063 dari kelompok A2. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi, yaitu yang pertama ada ereksi beserta mekanismenya, lalu ada ejakulasi, lalu ada kelenjar ereksi dan ejakulasi, yaitu kelenjar yang berperan pada saat proses ereksi serta ejakulasi, lalu ada fertilisasi, perjalanan urin, dan yang terakhir itu ada mekanisme berkemih. Next. Yang pertama itu ada ereksi. Nah, ereksi ini dia merupakan sebuah proses yang rumit dan membutuhkan kerjasama banyak sistem di dalam tubuh. Proses ini mulai dari otak, yaitu sistem saraf, terus dia juga ke pembuluh darah, sampai hormon turut dilibatkan agar terjadi ereksi ini. Nah, di sini tuh yang pertama ada hormon pada saat ereksi. Itu ada dua, ada dopamin sama oksitosin. Nah, lalu ereksi ini tuh dia ada tiga jenis. Yang pertama tuh dia ada yang psikogenik atau dia itu tanpa sentuhan ya. Dia melibatkan otak kayak mendengar, melihat, bau. Terus ada refleksogenik atau dengan sentuhan gitu. Dia tidak melibatkan refleks. Nah, yang ketiga itu ada nokturnal atau bangun tidur. Karena kan kalau misal tidur tuh yang aktifnya yang parasimpatis sehingga testosteronnya tinggi gitu. Next. Selanjutnya kita ke mekanisme ereksi. Nah, mekanisme ereksi ini dia yang terlibatnya itu saraf parasimpatis. Nah, jadi rangsangan atau stimulus seksual itu bakalan diproses pada jarak supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus sama si hipokampus ini. Nah, lalu si hipotalamus sama hipokampus tuh dia bakal nerusin si rangsangannya itu ke segmen sakral 2 sampai 4 atau NIL-CLMS 2 sampai 4. Lalu setelah itu dia terjadilah ereksi. Nah, sedangkan inhibisi ereksi itu dibawa oleh serabut syaraf simpatis ke segmen lumbal 1-3 atau NIL-CLMS L1 sampai L3, lumbal 1-3. Nah, lanjut kita masuk ke proses ejakulasi. Nah, ejakulasi itu adalah kontraksi peristaltik dari pars deferens dan vesica seminalis yang mengeluarkan sekitar 3 ml semen yang mengandung sekitar 300 juta spermatozoa ke dalam saluran genital wanita selama hubungan seksual. Nah, uretra pada saat ejakulasi, tuh saluran urin tuh bakalan nutup dan saluran sperma yang akan membuka. Gitu sederhananya. Nah, untuk ejakulasi sendiri, dia itu ada dua, ada emisi sama ejakulasi. Nah, kalau misal emisi, itu tuh dia transmisi cairan semen ke dalam uretra. Sedangkan kalau misalnya ejakulasi, dia itu keluarnya cairan semen dari OUE atau ostium uretra externum. Gitu. Nah, kita masuk ke mekanisme ejakulasi. Nah, mekanisme ejakulasi ini dia oleh nervus pudendus. Nah, rangsangannya masuk ke otak, sistem saraf pusat, lalu dipengaruhi oleh nervus pudendus. Lalu, rangsangan ini akan disalurkan ke NIL CLMS lumbal 1-3. Nah, untuk sarafnya sendiri dia tuh simpatis. Lalu ada emisi. Nah, emisi ini dia tuh bakalan yang merambat ke leher vesika urinaria, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Lalu untuk ejakulasi, dia kan untuk mengeluarkan air mani. Nah, ada otot yang
berperan gitu. Nah, ototnya tuh apa aja? Ada sphincter uretra externum, terus ada uretra, bulbus spongiosum, sama otot lurik panggul, sehingga si air maninya keluar gitu, atau semen. Lanjut ke kelenjar yang berperan pada saat ereksi serta ejakulasi. Nah, kelenjar yang berperan itu ada 3. Ada kelenjar prostat, bulba uretra, sama vesicula seminalis. Yang pertama kita ada vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis itu dia letaknya ada di posterior vesika urinaria. Ini loh, vesicula seminalis. Nah, untuk vesicula seminalis sendiri, dia menghasilkan sekret yang mengandung fruktosa dan prostaglandin untuk makanan spermatozoa. Nah, vesicula seminalis sendiri, dia tuh menyumbang 60% total volume semen. Nah, cairan dari vesika seminalis ini, dia mempunyai sifat kental, kekuning-kuningan, juga dia tuh basah. Nah, selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini. Glandula prostat. Letaknya itu ada di antara kolum vesicae dengan diafragma urogenital. Nah, fungsinya sendiri dia itu memproduksi fosfat asam dan asam sitrat. Nah, kelenjar prostat ini dia cairan ini merupakan sifatnya encer seperti susu dan sedikit asam. Dia itu melawan keasaman vagina agar sperma bisa bertahan serta mengandung enzim antikoagulan seminin sitrat bagi sperma. Selanjutnya ada kelenjar bulbouretral. Nah, kelenjar bulbouretral ini dia terletak di diafragma urogenital, bermuara pada uretra pars spongiosa. Nah, untuk fungsinya sendiri, dia itu mengsekresikan mukus bening sebelum ejakulasi. Gunanya itu untuk menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa di dalam uretra. Menghasilkan juga cairan pelumas sperma. Nah, kelenjar bulbouretral sendiri, dia tuh mengandung enzim spermin atau bau khas gitu. Nah, lanjut ke proses fertilisasi. Nah, proses fertilisasi sendiri itu dimulai ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Proses ini biasanya terjadi di saluran tuba Fallopi ini. Pertama, sel sperma harus melewati rintangan mukus di leher rahim yang bertujuan untuk menyaring dan melindungi tubuh dari bakteri dan benda asing. Setelah itu, sperma bergerak menuju tuba Fallopi sini melalui pergerakan berenang. Nah, ketika sel spermanya itu mencapai tuba Fallopi dan bertemu dengan sel telur, setelah matang yang biasanya dilepaskan oleh ovarium pada masa ovulasi. Proses fertilisasi dimulai, hanya satu sel sperma yang dapat berhasil menembus lapisan luar. Lapisan luar sel telur yang disebut zona pellucida. Lalu setelah berhasil menembus, sel sperma melepaskan enzim yang memungkinkan masuk ke dalam membran sel telur. Proses ini disebut penetrasi. Nah, setelah penetrasi, nukleus dari sel sperma ini bergabung dengan nukleus sel telur, membentuk yang namanya zigot. Nah, ini ketika pembuahan membentuk zigot itu di hari pertama ini tuba Fallopi atau saluran telur. Nah, pada hari pertama tuh dia masih sel tunggal atau zigot. Lalu pada hari kedua dia membelah menjadi 2 sel, hari ketiga 4 sel, hari keempat 16 sel, dan hari kelima itu blastokista awal, dan pada hari ke-6 atau ke-7 dia itu bakalan menjadi blastokista tahap akhir. Dan pada hari ke-8 sampai ke-9 itu dia embrionya mulai implantasi. Nah, zigot kemudian memberas secara berkelanjutan yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ketika mencapai rahim, embrio akan menempel pada dinding rahim dalam proses yang disebut implantasi tadi. Disinilah embrio akan berkembang lebih lanjut menjadi janin. Nih, akan berkembang menjadi janin sekitar proses implantasi sendiri sekitar 6-10 hari setelah pembuahan. Ini di hari ke-8 sampai 9. Setelah berhasil diimplantasikan, janin akan terus berkembang dalam rahim hingga lahir menjadi bayi. Gitu.
perjalanan urin sendiri dia melibatkan 4 organ. Ada ginjal, ureter, vesika urinaria, serta uretra. Nah, yang pertama tuh dimulai dari ginjal. Di dalam ginjal ini, urin dihasilkan melalui proses filtrasi. Nah, filtrasi darah dan pembentukan urin di dalam struktur fungsional ginjal yang disebut nefron. Nefron ini merupakan unit dasar fungsional ginjal yang terdiri dari glomerulus serta tubulus. Lalu, urin dialirkan eh, melalui tabung panjang yang disebut ureter. Nah, ureter ini yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, urin yang dikumpulkan dari kedua ureter itu ditampung di dalam kandung kemih. Nah, ini saluran yang terhubung dengan ureter yang bakalan nyalurin urin buat masuk ke kandung kemih lalu ditampung hingga penuh. Nah, baru setelah itu urin itu akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, uretra itu merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan lingkungan luar atau yang mengeluarkan si urin atau pipis. Nah, ketika kandung kemih penuh, sinyal saraf dikirimkan ke otak untuk memberitahu bahwa seseorang itu perlu buang air kecil. Nah, ketika seseorang buang air kecil, otot-otot di sekitaran uretra ini dan kandung kemih berkontraksi untuk memungkinkan si urinnya itu keluar dari tubuh gitu. Nah, selanjutnya ada mekanisme berkemih. Yang pertama tuh ada pengumpulan urin. Proses bermulai di ginjal, di mana darah disaring melalui struktur kecil berbentuk seperti tabung yang disebut nefron. Ini. Nah, di sini air dan zat-zat limbah seperti urea, kreatinin, dan elektrolit itu dipisahkan dari darah dan dibentuk menjadi urin gitu. Nah, di sini juga ada glomerular. Nah, next, urin yang dihasilkan oleh ginjal mengalir melalui ureter ke kandung kemih untuk disimpan. Kandung kemih adalah organ yang berongga yang dapat memperluas dan menampung urin. Nah, tadi kan dihasilin urinnya tuh di ginjal. Nah, ureter ini saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, nanti si urinnya tuh bakalan ditampung di sini. Nah, ketika si kandung kemih atau vesika urinarianya itu terisi, maka sinyal saraf tuh bakalan dikirim ke otak untuk memberitahu tubuh bahwa kita tuh perlu buang air kecil. Nah, ini memicu kontraksi otot dinding kandung kemih dan relaksasi otot uretra yang memungkinkan untuk urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra gitu. Nah, saraf-saraf dalam sistem saraf otonom juga mengatur kontraksi otot kandung kemih dan otot uretra. Saraf-saraf ini juga memberikan sinyal ke otak ketika kandung kemih terisi untuk memberitahu bahwa kita butuh buang air kecil untuk mengeluarkan urin gitu. Mungkin sekian penjelasan mengenai ereksi, ejakulasi, fertilisasi, berkemih, dan juga perjalanan urin. Mohon maaf bila selama penjelasan saya ada yang salah, kurang, atau ada kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.